Perkenalkan, saya Merlin Oru Anangao dari D3 Kebidanan Universitas Syariah Al-Hikam. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang pendidikan kesehatan nafsa. Saksikan video berikutnya ya. A few moments later. Selamat pagi adik-adik semuanya. Mana kabarnya semuanya adik-adik? Perkenalkan, saya Bidan Merlin yang akan memberikan edukasi kepada adik-adik semuanya. Jadi baik, di sini saya akan memberikan edukasi tentang pendidikan kesehatan tentang nafsa. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu nafsa terlebih dahulu? Nafsa adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral atau melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun secara intravena melalui jarum suntik, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati, ataupun perasaan dan perilaku seseorang. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis nafsa ya adik-adik. Yang pertama ada narkotika. Narkotika itu dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran manusia dan bisa juga mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri. Berikutnya ada psikotropika, di mana berkhasiat psikoaktif dan mempunyai pengaruh pada susunan saraf pusat. Selanjutnya ada zat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi baik adik-adik semuanya, di sini juga ada penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, susah diajak bicara. Yang kedua, mulai sulit diajak terlibat dalam kegiatan keluarga. Selanjutnya, mulai berani bolos, mulai tersinggung, dan mulai terlambat tanpa alasan. Nah, adik-adik semuanya, di sini ada tahapan pemakaian nafsa. Yang pertama itu tahap pemakaian coba-coba. Yang kedua itu ada tahap pemakaian situasional atau tahap pemakaian karena situasi tertentu. Yang ketiga ada tahap ketergantungan yang berusaha agar selalu memperoleh nafsa dengan berbagai cara. Di sini ada juga faktor risiko yang meningkatkan penyalahgunaan nafsa ya adik-adik. Yang pertama itu rasa ingin tahunya tinggi. Yang kedua gangguan kesehatan mental. Selanjutnya memiliki teman seseorang pecandu nafsa, mengalami masalah ekonomi, dan pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, serta memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga. Selanjutnya ada rehabilitasi. Yang dimaksud dengan rehabilitasi di sini adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna nafsa kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya di sini ada ya adik-adik nafsa yang sering disalahgunakan beserta efek yang ditimbulkan. Yang pertama yang kedua ada terapi, di mana terapi bisa dilakukan dengan detoksifikasi tanpa subsidi atau klien. Selanjutnya di sini ada ya adik-adik nafsa yang sering disalahgunakan beserta efek yang ditimbulkan, opioida atau morfin, heroin, putau, dan lain-lain. Segolongan zat dengan daya kerja serupa, ada yang alami, sintetik, dan semi sintetik. Ada ganjar atau marijuana, cimen, gelek, hasis yang bersifat psikoaktif. Selanjutnya ada kokain atau kokain char, daun koka, pasta koka. Kokain berasal dari tanaman koka, tergolong stimulansia. Yang terakhir di sini adik-adik, mengapa penggunaan nafsa perlu diatur dan dibatasi? Karena psikoaktif sendiri memiliki sifat adiksi dan dependensi, yaitu menimbulkan kecanduan, ketergantungan bagi pengguna yang menyebabkan hal-hal yang mengakibatkan buruk. Keinginan yang tak tertahankan, contohnya kecenderungan untuk menambah dosis
Terima kasih atas pertanyaannya adik. Di sini saya akan langsung menjawab apa dampak yang terjadi jika kita mengkonsumsi nafsa. Bisa terjadi penurunan fungsi pernapasan, overdosis, serta bisa mengalami kematian. Mungkin ada pertanyaan lagi dari adik-adik semuanya. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Tidak ada Ibu, jangan sekian jelas. Terima kasih atas partisipasinya ya adik-adik semuanya. Semoga dengan edukasi pendidikan kesehatan nafsa ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya ke masa yang akan datang. Amin. Terima kasih banyak. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat.